Para bos sosial ini terlihat sangat garang, tapi tak seorang pun berani mengganggu pria acak-acakan ini. Karena dibandingkan dengan bekas luka dan lubang peluru di tubuhnya, bos seketika merasa tato-tetonya kalah keren. Namun ada seorang berambut merah yang nekat, harus pamer di depan pria itu. Tak disangka lawan seketika merebut pisau belati. Saat sang berambut merah terkejut dan bingung, si gemuk di belakang dengan percaya diri mendekati pria itu. Dengan percaya diri yang tinggi, akhirnya diikuti suara keras dari jendela. Si gemuk yang terjatuh langsung tertidur pulas. Namun begitulah sosok yang cantik dan kuat ini, tersembunyi di daerah miskin dengan hidup yang hancur. Karena ia selalu pendiam dan suka menyendiri, sehingga tak seorang pun tahu latar belakang dan asal-usulnya. Tetangga yang teliti melihat kalus tebal di sikuannya, mengasumsikan dia terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, sehingga semua orang memperlakukannya sebagai orang aneh. Hanya gadis kecil tetangga sebelah yang tidak menghiraukannya, mengikutinya sepanjang hari dan tidak berhenti berbicara, entah mengeluh atau mengobrol tentang gosip. Namun paman tidak pernah merespons, takut tetangga berbicara di belakang, jadi dia sering mengabaikan gadis itu. Namun kemudian mendengar bahwa Xiaomi tidak makan sepanjang hari, paman segera memasak makanan untuknya. Melihat ekspresi lucu Xiaomi, matanya penuh dengan kelembutan dan kesedihan. Jika anaknya masih hidup, mereka seharusnya seumuran dengan Xiaomi. Dan alasan Xiaomi sering mengganggu paman, bukan hanya karena dia kekurangan kasih sayang ayah sejak kecil, tetapi juga sangat berkaitan dengan ibunya yang tidak bertanggung jawab. Karena ibu menggunakan sebagian besar uang yang dia dapat dari menari untuk membeli narkoba, sehingga kadang-kadang Xiaomi harus mencuri untuk makan. Hari itu dia sedang berencana pulang untuk tidur. Tiba-tiba ibunya kembali ketergantungan pada narkoba. Kamu pergi bermain dulu di luar. Karena saat itu sudah larut malam, Xiaomi yang tidak punya tempat lain harus tinggal di dapur. Dan dengan cemas, ibu melelehkan bubuk di sendok, kemudian menyedotnya ke dalam jarum suntik, lalu menyuntikkannya ke pergelangan kakinya sendiri. Hanya dalam 5 detik, ibu langsung masuk ke dalam keadaan tidak sadar. Kemudian dia rebah lemas di lantai. Mendengar ibu terus-terusan meraung dengan suara parau, Xiaomi merasa takut dan sedih. Kemudian dia mengetuk pintu kamar paman. Saya tidak berbohong. Aku akan pulang setelah teman-teman ibu pergi. Paman tidak membongkar kebohongannya. Kemudian dia tidur di tempat tidur sendiri. Setelah fajar, dia menemukan Mi meninggalkan catatan terima kasih, dan bahkan menggambar wajah tersenyum di kukunya. Hari itu, Mi mencuri roti temannya lagi untuk mengisi perutnya, menyebabkan ibu anak laki-laki itu menghukumnya, dan menghina dia sebagai pengemis yang tidak diurus oleh siapapun. Polisi meminta Mi segera memanggil orang tuanya untuk menyelesaikan masalah. Mi melihat paman lewat di sana, langsung mengatakan bahwa pria di depan adalah ayahnya. Namun paman melihat polisi mendekatinya. Dia dengan tegas berbalik dan pergi dari sana, karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Ini membuat Mi yang tidak tahu menjadi sangat sedih. Malam itu, dia pertama kali ingin mengembalikan MP3 ke paman. Kemudian